Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi balik lagi di Andre Griston Channel. Ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 25 Desember. Merry Christmas. Selamat merayakan Natal bagi teman-teman yang merayakan. Semoga di kesempatan kali ini kita selalu diberikan kedamaian dan juga cinta kasih. Oke, kita akan mulai pembahasan untuk Bitcoin dari kalender ekonomi. So far nggak ada news ya untuk hari ini. By the way, ini hari Minggu, so kita akan melihat closing time frame weekly untuk perdagangan besok, which is ini juga cukup menarik untuk kita lihat nantinya. Dari Amerika Serikat besok juga masih dalam kondisi libur Natal, jadi pergerakan market juga mungkin kemungkinan masih akan sama seperti hari ini. Dan minggu ini baru akan ada event yang cukup penting di hari Selasa. Oh, sorry. Ini eventnya baru dimulai hari Rabu, teman-teman. Hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Kita akan ada beberapa event sebelum menutup tahun 2022 ini. Oke, karena kalender ekonomi juga nggak terlalu banyak news. So far, kali ini pemerintahan masih pada libur ya, sampai tanggal 27 nanti. Jadi mungkin pergerakan market ya nggak kemana-mana, teman-teman. Kita akan lihat dari beberapa news aja, seperti crypto billionaires yang sudah loss saat ini di 116 juta dolar sejak bulan Maret. Jadi kita tahu dari bulan November 2021 kita udah mengakhiri yang namanya trend bullish ya. Bagaimana market setelah bulan tersebut itu turun, teman-teman, cukup signifikan, turun bahkan sampai hari ini. Artinya adalah kita udah berada di bear market selama 1 tahun lamanya. Which is kalau kita melihat dari kondisi saat ini sebenarnya pelemahan tren penurunan sudah jelas tampak terlihat. Artinya adalah sebelumnya kita bagaimana drop itu sangat-sangat signifikan, teman-teman, bahkan bisa berbulan-bulan kita turun. Tapi sekarang sejak bulan Juni itu kita udah mulai sedikit ngerem. Artinya adalah sudah mulai muncul pelemahan tren penurunan. Which is kita berharap at the end akan melihat pullback. Jadi nggak cuma teman-teman mungkin yang saat ini lagi nyangkut, ada yang trading loss. Jadi para bilioner pun juga dalam kondisi yang bear market seperti sekarang itu juga nggak terlepas daripada kerugian. Dan juga kita lihat beberapa news juga kemarin ya, ada beberapa perusahaan besar, FTX sudah bangkrut, Terra Luna sudah gugur. Terus juga baru-baru ini dari Core Scientific, perusahaan miners itu juga mengalami kerugian. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang terjadi pada bear market. Exchange-exchange juga bisa dibilang bermasalah, itu mulai muncul ke permukaan. So, kalau teman-teman merasakan kerugian saat ini, teman-teman nggak sendiri. Terus ini ada berita lain juga, BTC price level to watch as Bitcoin line into Christmas under 70k. Kalau kita lihat sih dari berita ini ada harapan dari beberapa analis untuk melihat Bitcoin mungkin bisa kembali lagi ke 17.400. Artinya adalah kalau hari ini Bitcoin diperdagangkan di 16.850, artinya ada possibility buat sedikit kenaikan yang mungkin bisa terjadi. Ya, karena area 17.200, 17.400 itu merupakan level resistance, teman-teman. Jadi hal tersebut sangat mungkin untuk dilihat sebagai titik target jangka pendek lah buat Bitcoin. Ini so far dari beberapa chart menunjukkan memang posisi saat ini sebenarnya adalah posisi akumulasi untuk si Bitcoin long term holder. Ini udah fase akumulasi. Meskipun mungkin kita masih belum capai titik bottom, tapi buat teman-teman yang kemarin udah serok barang atau beberapa hari udah ada serok barang, itu kalian pastinya akan mendapatkan harga paling murah ketika bull run berikutnya terjadi. Jadi nggak perlu khawatir lagi, teman-teman. Saat ini memang fase akumulasi, cuman fase dipnya, fase bottomnya itu masih belum kita ketahui sampai benar-benar market balik lagi ke trend bullish. Di sana barulah kita akan tahu kemana sebenarnya pergerakan dari market, di mana titik bottomnya. Kalau sekarang kita masih menerka-nerka, bisa dibilang
Ada yang bilang di 14.000, ada bilang di 12.000, bahkan ada yang di 10.000 ataupun di 8.000 sampai 4.000, ya macam-macam lah analisanya. Cuman yang paling pasti kita nggak pernah tahu di mana titik bottomnya. So bagi long term investor berarti saat ini kondisi buat melakukan akumulasi cicil beli teman-teman. Jadi itu kita udah dapat nih titik-titik di mana kita ideal buat melakukan penjualan. Ini juga berita soal perusahaan mining yang bermasalah ya karena hutang teman-teman, karena debt. Jadi yang mereka sebut tentunya adalah Core Scientific. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bagaimana banyak sekali hutang yang ditinggalkan oleh Core Scientific karena dalam kondisi bear market mereka justru cenderung mengalami tren kerugian ya, karena dari segi Bitcoin yang mereka mining itu nggak bisa langsung mereka jual teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena harga Bitcoin itu cenderung turun. Akibatnya apa? Akibatnya mereka memilih untuk berhutang dulu untuk bayar operasional ya kan, bayar listrik, bayar apa. Jadi mereka nggak bisa jual Bitcoin mereka sekarang karena memang kondisinya sangat rugi. Sampai akhirnya mereka harus ataupun terpaksa nih buat jual-jualin Bitcoin mereka. Jadi akhirnya untuk biaya yang mereka keluarkan dan juga penghasilan mereka itu nggak bisa nutup biaya listrik dan juga mungkin perawatan mesin-mesin yang mereka punya. Akibatnya ya mereka menderita kerugian, dan saat ini harga dari saham Core Scientific itu udah drop ya cukup signifikan. Kita udah pernah bahas juga untuk pergerakan sahamnya. Itu kemarin sih drop sekitar 70%-an, teman-teman. Terus dari berita yang lain ada Bitcoin New Rule Global Trend. Nah, teman-teman kita sekarang udah memasuki tahap di mana seluruh dunia itu bakalan membangun yang namanya rule baru, new rule baru. Jadi akan ada aturan baru buat perdagangan kripto di seluruh dunia. Di Indonesia pun juga udah dibuat ya kan regulasinya, siapa yang mengatur. Kemarin katanya Bapepti yang ngatur. Terus sekarang yang bertanggung jawab adalah OJK. Bakal regulasi-regulasi untuk crypto exchange juga udah dibuat tuh sertifikatnya, yang mana yang certified, yang legal di Indonesia. Dan ke depan negara-negara seperti Amerika, kemudian Jepang ataupun Inggris itu juga bakalan ngikutin teman-teman. Jadi memang ini dibuat untuk mengamankan lagi, membuat lebih safe lah untuk perdagangan dari market kripto. Termasuk juga DEX ya, Decentralized Exchange, itu juga bakalan diregulasi ketat teman-teman. Jadi mungkin news inilah yang akan membuat market nanti mengalami tren penguatan, di mana banyak investor yang sudah mulai confident, yang mulai percaya dengan perdagangan kripto lagi karena bisa dibilang keamanannya sudah dijamin oleh negara. Dari berita yang lain itu ada US delay crypto tax. Jadi Amerika Serikat itu menunda untuk pembayaran atau untuk membuat kripto itu berpajak ya. Jadi ini tentang pajak kripto yang masih di apa namanya diregulasi untuk saat ini, masih sedang dikaji seperti apa kemungkinannya ke depan. Sementara mereka sudah mengerjakannya dari 2021 kemarin, tapi untuk saat ini masih ditunda nih bisa dibilang. Di regulasi masih dibuat. Nanti kita akan melihat juga exchange-exchange yang teman-teman pakai, Binance, Coinbase, exchange yang lain itu semuanya akan kena pajak teman-teman. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa regulasi ke depannya. Kemudian kalau dari berita lain ini aku dapat dari Crypto Rover dari Twitter ya. Ini cek-cek iseng-iseng ngecek. Dia bikin juga nih sebuah analisis teman-teman bahwa saat ini kondisi Bitcoin itu udah berada di tren sejajar bisa dibilang ini adalah tren bullish yang menunjukkan bahwa posisi saat ini kita butuh sebuah konfirmasi Bitcoin mau kemana sih ke depannya. Nah, ini menarik untuk kita lihat karena faktanya saat ini Bitcoin berada di posisi bottom daripada tren line ini. Entah jangka pendek kita akan melihat sebuah rebound ataupun justru ternyata kita akan membuat koreksi yang lebih dalam lagi untuk jangka pendek. Nah, seperti yang kita bilang tadi, ini merupakan area-area di mana kita itu ideal buat melakukan akumulasi. Jadi dari beberapa analisa teknikal, kemudian juga ada on-chain data, seperti ini, kita sudah melihat level-level posisi saat ini memang posisi yang sangat ideal buat
melakukan akumulasi. Itu teman-teman. Terus ini juga ada berita soal adopsi kripto ya. Sorry. Ini adopsi kripto di seluruh dunia saat ini, dan yang paling besar menggunakan kripto masih di India. China menempati peringkat kedua, kemudian ada Nigeria dan Indonesia dari peringkat keempat populasi yang menggunakan kripto. Artinya adalah di Indonesia sendiri ternyata animonya cukup besar juga ya untuk market kripto ini. Semoga kedepannya bakalan bisa lebih ramai lagi volume perdagangannya, termasuk juga orang-orang yang mungkin teredukasi dalam hal dunia trading. Dan yang paling penting sih infrastruktur mungkin harus lebih gencar dibangun ya, terutama di pelosok-pelosok daerah yang mungkin belum mendapatkan akses internet. Kalau mereka belum dapat akses internet, ya gimana mereka mau melakukan perdagangan kripto? Ya, itulah teman-teman. Jadi beberapa news yang kita bisa bahas untuk hari ini. Sekarang kita akan lihat dulu pergerakan chart dari Bitcoin. Kita akan mulai dulu deh dari chart yang 1 jamnya. Di sini kita cek di 1 jam, Bitcoin sideways parah sejak 17 Desember kemarin. Pergerakan Bitcoin nggak kemana-mana. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa wah, ini nggak ideal buat trading. Ini udah waktunya kita buat istirahat teman-teman. Jadi so far di winter ini volume perdagangan udah turun ya. Sekarang kita udah masuk ke akhir tahun, kondisinya memang cenderung dalam tren turun. Mungkin yang menarik untuk kita bahas dulu adalah dari time frame monthly mungkin ya. Dari time frame monthly, so far kita lihat ada sebuah penurunan yang cukup tajam juga di bulan Desember ini. Bahkan kemarin kita sampai drop di kisaran 16.200, tapi sekarang udah bisa balik lagi ke 16.800. Dan ini tentunya bisa dibilang menjadi sebuah tanda pelemahan momentum udah mulai muncul ya di Bitcoin. Bagaimana sebelumnya kita kan candle-candle kita ini ngeri-ngeri semua nih. Ini dibanting, ini dibanting, ini dibanting. Terus ini udah mulai ngerem di sini. Penurunan yang terjadi itu nggak setajam yang terjadi kemarin. Artinya adalah seller itu semakin lemah posisinya. Seller udah semakin lemah dan menunjukkan bahwa bentar lagi kita bakalan dapat titik bottom di mana Bitcoin kira-kira bakalan berhenti buat turun. Which is itu yang kita tunggu ya. Tapi kalau untuk saat ini kita masih melihat potensi terciptanya candle spinning top. Teman-teman, dalam kondisi sekarang kalau kita closing dengan posisi 16.800, artinya adalah ya masih ada possibility juga buat Bitcoin masih kembali tertekan ke depannya. Ini belum menjadi konfirmasi market bakalan pullback. Tapi kita tunggu aja satu candle hijau berikutnya, apakah Bitcoin bakalan bisa mendapatkan momentum bullishnya dalam jangka waktu dekat. Terus kalau dari time frame weekly, kita juga mau closing ya time frame weekly itu di perdagangan besok hari Senin jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kemarin teman-teman kita udah bahas bahwa Bitcoin ini berpola descending triangle. Descending triangle. Jadi sorry ini. Nah, ini adalah pola descending triangle. Kalau kita lihat sih dari polanya memang kemarin kita udah kena reject daripada level resistance, which is ini bisa aja menjadi tanda bahwa Bitcoin masih belum capai titik bottom. Kalau kita lihat dari kondisi ini, dia kemarin sempat testing ya di minggu kemarin di 18.300, tapi benar-benar kena reject di level itu. Maka saat ini di minggu ini itu banyak asumsi bahwa Bitcoin ready to turun, melanjutkan tren penurunannya. Jadi kita di sini sudah breakdown, sudah confirm, terus kita testing. Nah, ini selanjutnya kita akan banyak orang yang berharap ya buat Bitcoin mengalami tren penurunan. Ini secara analisa teknikal. Jadi ini sangat possible buat terjadi, teman-teman. Jadi itu sih yang harus teman-teman lihat dalam kondisi sekarang. So far kalau kita closing cuma bikin doji di sini berarti buyers masih belum kuat buat kerek harganya naik, teman-teman. Jadi bisa jadi ini adalah skenario yang mungkin terjadi buat Bitcoin ke depannya setelah kita kena reject kemarin di 18.300.
Kalau dari time frame daily, posisinya masih cenderung ambigu ya, market masih belum jelas arahnya kemana. So far kita kemarin hanya bikin candle-candle dengan body yang kecil, artinya memang pergerakan yang flat ini cenderung bikin kita bingung nih menentukan posisi. Bahkan banyak teman-teman yang trading tiba-tiba kena stop loss karena memang market cukup volatile meskipun dalam kondisi yang sebenarnya nggak kemana-mana. Mungkin kalau dari hal yang lain yang mungkin kita bisa lihat possibility-nya ya. Hari ini kan tanggal 25 nih. Tanggal 25 kita akan lihat seperti apa pergerakan dari market Bitcoin ke depannya. Dan di sini aku mau ajak teman-teman lihat historical Bitcoin di tanggal 25. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil ya. Ini aku aktifin logarithmic chart. Oke, ready. Teman-teman di tanggal 25 di tahun lalu kita dapat tren penurunan untuk Bitcoin. Setelah yang namanya Natal, market bergerak turun ya. Kalau kita perhatikan di sini ini tanggal 25, aku udah kasih vertical line di sini. Kita lihat bagaimana ini merupakan titik puncak bisa dibilang. Terus tren penurunan terjadi teman-teman setelah tanggal 25. Which is di tanggal 25, 26, 27 kita nggak kemana-mana. Di tanggal 28 kita mulai drop. Nah ini kan mirip nih seperti kalender ekonomi yang kita bahas tadi. Kalau kita lihat sih di kalender ekonominya, mana tadi tuh? Kalender ekonomi kita bakalan buka di tanggal 28. Tanggal 28 artinya adalah, ya ini tanggal 28 udah dibanting nih sama market. Apakah akan terjadi teman-teman? Kita akan lihat seperti apa di kalender di tahun 2019 mungkin ya. Sorry, ini 2020 berarti 2021 berarti sekarang kita lihat yang di 2020. Kalau di time frame kalau di 2020 tanggal 25-nya itu teman-teman kita dalam tren bullish. Jadi waktu itu setelah Natal, bahkan di hari Natal pun kita masih dalam tren bullish dan itu memperkuat posisi Bitcoin naik semakin tinggi ya waktu di tahun 2020. Sementara kalau kita lihat ini di tahun 2019 tanggal 25 posisi market cenderung dalam tren ya sedikit koreksi lah terjadi, bisa dibilang ini eh, Bitcoin dalam kondisi akumulasi nih. Dia cenderung bergerak sideways, akumulasi, kemudian tren kembali mengalami penguatan sebelum akhirnya kena bantingan. Jadi itu historical di 2019. Bagaimana dengan posisi di 2018? Kalau di time frame ini kita lihat di 2018 kita bisa dibilang ongoing dalam tren penurunan sideways yang cenderung sedikit turun ya teman-teman di sini. Sedikit turun meskipun akhirnya bottom sudah terbentuk dan Bitcoin nggak bikin bottom baru lagi kemudian bullish. Nah, kalau kita lihat dari beberapa data ini sebenarnya menunjukkan bahwa Bitcoin punya kecenderungan lebih besar buat turun ya di tahun 2000 maksudnya di tanggal 25 Desember sebelum-sebelumnya. Bitcoin lebih punya kecenderungan turun. Meskipun di beberapa historical ini kelihatan Bitcoin ada yang bullish juga di 2020, tapi sejak 2021, 2019, 2018, bahkan 2017, tren dari Bitcoin itu cenderung turun. Ini di 2016 trennya justru naik, tapi abis itu kebanting lagi teman-teman. Jadi bervariasi ya di tanggal 25. Menurut kalian Bitcoin bakalan kemana setelah Natal ini teman-teman? Apakah kita bakalan bikin yang namanya swing low baru, lower low yang baru ya, ataupun kita justru malah membuat tren penguatan dalam jangka waktu dekat. Kalau dari volume perdagangan sih nggak terlalu tinggi. Artinya adalah memang kondisi sekarang Bitcoin cenderung sideways aja. Pergerakannya nggak kemana-mana. Oke, mungkin dalam beberapa hari ke depan, 1-2 hari, mungkin sampai tanggal 27, Bitcoin masih dalam kondisi yang struggle, yang sideways seperti sekarang ini. Jadi mendingan kita liburan dulu dalam kondisi sekarang ya. Jangan terlalu lihat market. Saya juga beberapa hari juga nggak melakukan trading lagi, nggak scalping.
lebih banyak untuk wait and see karena memang pergerakan market volumenya cenderung kecil, jadi bener-bener liburan dulu, mempersiapkan psikologi sampai waktu trading yang baik tercipta lagi, baru mulai trading lagi. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka kontennya, bisa bantu untuk push channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di analisa esok hari. Dan akhir kata saya Andre, makasih.